Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Indriani Nasution, jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan membahas tentang FOMO. Apa sih FOMO itu? Nah, FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out, yang artinya takut ketinggalan. Ini bukan cuma sekedar takut ketinggalan informasi, tapi takut ketinggalan momen, takut ketinggalan tren, dan takut ketinggalan tempat-tempat yang lagi hits. Nah, orang yang FOMO ini adalah orang yang selalu terhubung dengan orang lain, agar mereka nggak nyambung gitu. FOMO ini boomingnya di tahun 2020 hingga sekarang. Sebenarnya sudah ada di tahun 2004, udah lama kan? Nah, dulu ini sebutan bagi orang-orang yang selalu terikat dengan dunia luar melalui medsos, tapi tidak ketinggalan. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian, sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita tuh butuh banyak ya contohnya. Salah satunya yang pertama, di mana seseorang itu kayak ikut webinar atau pameran. Padahal dalam konteksnya dia nggak suka dalam pameran itu. Dia ikut karena teman-temannya ikut, karena dia takut ketinggalan gitu. Yang kedua, dia lagi menipis, tapi dia melihat barang-barang yang lagi viral, maka dia membeli barang itu. Padahal dia masih memiliki kayak barang yang harus wajib dia beli, dan kewajibannya dia tepuskan demi mewujudkan barang viral itu. Yang terakhir, kita bisa melihat dari seseorang yang melihat medsosnya, terus dia melihat teman-temannya lagi ke tempat-tempat yang lagi viral, tren gitu, tapi dia nggak diajak gitu. Dia ngerasa sakit hati dan kenapa sih aku nggak diajak. Sekarang kita masuk ke dalam dampak FOMO yang begitu banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu kita takut ketinggalan dan merasa kesepian. Ini jadi pendorong kita melakukan tingkah laku yang negatif seperti kecanduan di media sosial. Yang kedua itu dorongan finansial, di mana seseorang itu rela mengeluarkan banyak duit hanya demi update dan tidak ketinggalan zaman. Yang terakhir itu ada paparan sindrom FOMO. Apa ini maksudnya paparan sindrom FOMO? Paparan ini adalah yang bisa menyebabkan atau menekan emosional seseorang. Dan ini juga menyebabkan seseorang itu merasa hidupnya tidak bermakna dan tidak fokus dalam kewajibannya dan tujuan hidupnya sendiri. Sekarang kita membahas tentang faktor-faktor FOMO. Yang pertama itu media sosial. Di mana di media sosial ada individu itu melihat kayak, kok dia sukses ya? Kok dia bisa bahagia ya? Sedangkan aku nggak bisa gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Yang kedua itu faktor psikologis. Dia memiliki kecemasan yang tinggi dan rasa kepercayaan diri yang rendah banget, sehingga dia merasa kalau dirinya itu tidak seberharga orang lain. Yang ketiga itu faktor lingkungan sosial dan budaya, di mana dalam lingkungan sosial di masyarakat kita itu lebih dipandang kalau kita sukses dan berhasil gitu, sehingga kita merasa kita harus dituntut untuk menjadi orang yang keren dan update gitu. Yang keempat itu adalah faktor mood negatif dan keluarga. Faktor keluarga ini yang paling utama, dimana kalau kita tidak mendapatkan keluarga yang penuh kasih sayang atau disebut dengan tidak cemara, itu membuat kepercayaan kita mudah banget goyah, sehingga kita rentan dengan namanya FOMO. Dan mood negatif ini seperti kayak rasa sedih, kecemasan, dan rasa takut ketinggalan tersebut. Cara mengatasi FOMO dengan cara kita menjalin hubungan yang sehat dengan keluarga dan menghargai diri kita sendiri dan anggap bahwa hidup ini bukan perlombaan. Yang terakhir, kita bisa mengatasinya dengan cara mencari tempat atau lingkungan sosial yang mendukung kita, bukan membuat kita menjadi lebih kecil. Jadi, FOMO itu sebenarnya wajar. Pasti semua orang hampir merasakan yang namanya FOMO. Tapi bukan berarti kita membuat rasa takut ketinggalan itu menyetir hidup kita, sehingga kita lupa merasakan yang namanya nikmatnya hidup.